there's not much to do when all I... Padi digiling menjadi beras, lalu disimpan di depan teras. Marilah kita bekerja keras, agar rezeki meluncur deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suaranya agak rada beda, karena di sini aku voice overnya itu sambil tiduran ya. Jadi ini posisinya itu di malam hari gitu teman-teman, ketika aku voice over dan aku tuh lagi nemenin anak-anak itu buat tidur gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak rada berisik, plus juga mungkin kedengaran suara angin-angin dari kipas angin gitu. Nah jadi si Twin itu lagi minum susu, dan biasanya kalau mereka minum susu itu memang agak lumayan lama gitu baru tidur. Alhasil daripada nganggur gitu ya teman-teman nungguin anak-anak tidur, aku memutuskan untuk aku itu voice over aja gitu ya. Karena nanggung banget, ini ada satu video yang harus aku voice over. Jadi nanti setelah anak-anak itu tidur atau bentar lagi gitu setelah aku selesai voice over, aku tuh bisa nyalain musik biar anak-anak tidur dan aku tuh bisa lanjut buat ngedit video ini, ngedit musiknya, tulisan dan segala macemnya gitu. Oke deh teman-teman, setelah aku jelasin gitu ya kondisi aku saat ini ketika lagi voice over, di sini aku mau lanjut dulu ke videonya ya. Jadi hari ini tuh aku mau awali kegiatan aku dengan masak-memasak nih teman-teman. Ya, memasak di dapur pink aku ya teman-teman. Pokoknya ya teman-teman, dari dapur aku dulu masih buluk gitu ya, sehingga sekarang tuh udah lumayan cakep. Aku tuh kalau misalnya masak memang selalu setiap hari ya teman-teman. Jadi ya nggak bisa juga sih aku bilang sekarang itu tuh aku semangat masak karena dapur baru, nggak ya. Memang dari dulu tuh udah selalu terbiasa masak di dapur ya teman-teman. Karena memang setiap hari itu aku masak gitu ya. Makanya aku tuh tim yang selalu belanja mingguan gitu teman-teman, karena memang aku kan tim yang setiap hari itu pasti selalu masak gitu. Pokoknya kayak kadang tuh jarang banget lah teman-teman aku tuh yang nggak masak gitu teman-teman, jarang banget lah gitu ya. Kalau misalnya aku tuh sehat gitu ya, terus juga kayak bahan-bahan tuh ada gitu, nah itu pasti aku selalu ngusahain buat masak teman-teman. Jadi kali ini tuh aku masaknya tuh menu yang dicampur-campur ya. Jadi ada ayam, terus juga ini ada jengkol, ada juga tahu. Jadi aku campur-campur biar dapatnya itu banyak ya teman-teman. Dan biar ini tuh bisa cukup sampai besok pagi ya, karena kan ini di sore hari. Jadi buat menu makan malam, sarapan sama bekalnya Pak suami gitu ya. Kalau misalnya memang masih cukup ya buat aku makan siang, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu teman-teman. Karena kalau aku di rumah mah nggak ada sisaan lauk juga yang aku masak tuh nggak apa-apa sih, aku aman-aman aja. Karena kalau aku tuh tim yang nggak milih-milih makan teman-teman. Kadang itu kalau misalnya udah lapar banget gitu ya, terus lauk nggak ada, aku tuh makan pakai cabai rawit yang aku ulek gitu aja gitu, kasih garam, kasih micin, udah itu aku bisa makan tuh teman-teman ya, nggak perlu pakai lauk juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting itu bekalnya Pak suami aman, sarapannya Pak suami aman gitu ya. Pokoknya kalau untuk aku mah apa aja aku makan gitu teman-teman. Karena memang semenjak udah nikah gitu ya teman-teman, kayak kita tuh nggak terlalu bisa milah-milah gitu ya, milah-milih lagi tuh mau makan apa, mau apa gitu ya. Beda dulu ketika masih sama orang tua ya teman-teman. Kadang itu kalau misalnya nggak doyan sama lauknya, bisa kayak nggak selera makan gitu. Nah kalau sekarang ini tuh ya teman-teman, perut lapar apapun menunya pasti dimakan gitu ya. Itu sih kalau aku ya teman-teman. Intinya sih menunya itu masih layak buat dimakan gitu ya, dan masih ya enak lah gitu ya, ya pasti aku makan gitu. Alhamdulillah nih teman-teman, untuk lauknya udah mateng. Di sini langsung aja aku pindahin ke dalam wadah ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya menu masakan aku mah kalian tuh nggak usah heran ya, menunya itu begini-begini aja. Jarang banget juga masak yang bersantan-santan gitu ya. Kadang sih suka kangen juga teman-teman makan masak ikan bakar gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa sih, pokoknya kayak nggak kurang
apa ya, kayak kurang selera juga kadang gitu loh teman-teman. Apalagi kan Pak Som itu nggak kurang doyan sama ikan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya aku udah masak ikan bakar terus harus masak yang lain lagi, kadang tuh suka kayak udah mager duluan gitu. Oke, alhamdulillah menu masakan udah jadi. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, seperti biasa, kalau udah habis masak-masak jangan lupa ya buat langsung diberesin gitu untuk si kompor-kompornya, area kompor dan segala macamnya itu langsung diberesin ya teman-teman, biar apa namanya, biar nggak berminyak gitu ya, biar tetap bersih dan juga biar nggak laleran gitu ya. Oke teman-teman, ini dapur udah rapi, itu biarin aja wajannya di situ dulu. Nanti bakalan aku cuci, cuman nggak aku videoin biar kalian tuh nggak bosan ngeliatin aku nyuci piring mulu gitu. Nah di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu juga teman-teman di dapur. Pokoknya kalau udah habis masak itu sebenarnya wajib banget selalu disapu ya. Cuman kadang aku tuh videoin, kadang juga nggak gitu ya. Tergantung keadaan aja ya teman-teman. Nah itu kalian bisa lihat si anak-anak ya teman-teman, dia itu lagi megangin itu ya, apa namanya, aduh apa sih namanya, pokoknya itulah ya, kayak mainan-mainan dari kardus, apa namanya, dari kayak misalnya kita itu beli mesin cuci gitu teman-teman, itu kan suka ada dikasih alasnya yang putih-putih itu, ya Allah apa sih namanya, aku lupa banget. Nah ini aku bisa aku nyapu teman-teman, bentar lagi tuh pasti dikotorin lagi sama mereka gitu ya, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Yang penting mereka itu nggak nangis, nggak rewel, nggak teriak-teriak, nggak tantrum gitu ya, dan nggak berantem aja gitu, kayaknya udah aman, tentram, damai dan sejahtera gitu ya teman-teman di dalam rumah. Karena terkadang itu yang bener-bener bikin aku tuh kayak bener-bener pusing, mumet gitu teman-teman, ketika anak-anak itu berantem dan nangis-nangis nggak jelas. Nah terkadang disitulah sakit kepala itu bisa kumat ya, karena anak-anak. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh lanjut buat nyapu juga di area kamar sampai juga ke ruang serbaguna aku. Karena memang ini tuh belum aku sapuin ya teman-teman. Jadi ini tuh juga sebenarnya udah lumayan sore gitu sih. Tapi belum sore-sore banget. Makanya ini anak-anak juga masih main di rumah. Bentar lagi mereka pasti bakalan main keluar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mereka tuh udah denger ada suara anak-anak yang main di belakang. Karena memang di belakang rumah itu halaman itu kan lumayan luas ya. Jadi suka ada anak-anak yang main teman-teman di situ, baik anak-anak yang main bola ataupun anak-anak yang main-main kejar-kejaran segala macam gitu ya. Nah biasanya si Twin juga ikutan gitu. Nah ini berhubung aku tuh masih nyapu di dalam rumah gitu ya, aku ajak anak-anak di dalam rumah dulu aja buat nonton TV. Nanti kalau misalnya kerjaan aku di dalam rumah udah beres gitu ya, aku tuh bisa ngajakin anak-anak main di luar. Karena kalau misalnya aku sibuk di dalam rumah terus mereka di luar, takutnya nanti mereka itu ke jalan teman-teman. Itu kan bahaya banget gitu ya. Pokoknya kalau misalnya mereka main di luar itu tuh harus dipantau dan benar-benar harus harus sesekali itu dilihat gitu teman-teman, mereka tuh kemana ya. Ya daripada nanti terjadi apa-apa gitu ya, mending kitanya aja yang lebih siaga sebagai seorang ibu atau orang tua gitu. Nah di sini aku pokoknya nyapunya sampai ke teras-teras juga ya, dan itu tuh ada sendal yang warna hitam yang aku sapuin. Aku tuh nggak sengaja sebenarnya nyapuinnya teman-teman, karena awalnya aku kayak nggak ngeliat gitu ya. Itu tuh juga bukan sendal aku, bukan sendal anak-anak juga, nggak tahu sih itu sendalnya siapa, tapi kayaknya itu sendal anak-anak karena ukurannya agak kecil. Mungkin sendal anak tetangga gitu ya teman-teman, karena kadang tuh anak tetangga suka main ke rumah gitu ya, masuk dari depan keluarnya dari belakang, jadi mungkin sendalnya itu ketinggalan gitu. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nyapu nih teman-teman. Nah ini tuh udah lumayan sore banget ya teman-teman, tapi panas matahari masih lumayan cetar. Di sini aku tuh ngajakin anak-anak main keluar, dan itu anak-anak main sepedaan, dan aku tuh sekalian ngangkatin jemuran pakaian karena memang ini tuh udah pada kering. Dan habis ini juga aku mau langsung lipatin nih, mumpung aku tuh lagi rajin dan juga mumpung aku tuh lagi lumayan semangat buat ngelipat pakaian. Nah di sini aku tuh mau ngelipat pakaian itu tuh di sini aja ya teman-teman, di teras samping ini. Biar apa? Biar aku tuh bisa mantau anak-anak sekalian gitu ya, karena anak-anak itu bolak-balik teman-teman bawa sepeda ke dalam rumah, keluar rumah gitu ya. Jadi harap maklum lah ya teman-teman. Nah itu tuh tadi sepedanya udah keluar, terus dibawa lagi masuk, terus ini dibawa lagi keluar teman-teman. Ya begitulah si Twin ya, makanya rumahku tuh selalu penuh dengan pasir.
Pokoknya kalau misalnya kayak udah di sore-sore gini tuh, aku tuh kadang lebih lebih senang aktivitasnya itu kalau nggak di dapur ya kayak di luar-luar lah gitu teman-teman, ya biar biar sekalian aku tuh bisa mantau anak-anak gitu ya. Karena kan kalau misalnya aku beraktivitas di dapur gitu ya, nah itu kan aku tetap bisa ya mantau anak-anak yang lagi main di belakang gitu teman-teman. Jadi anak-anak itu tetap dalam kendali aku gitu ya. Karena beneran deh teman-teman, aku tuh khawatir banget anak-anak tuh main ke jalan gitu ya. Karena kemarin si Ade dia itu sempat ini teman-teman, sempat main ke jalan gitu ya. Terus aku tuh nggak mantau gitu loh teman-teman. Terus aku cari-cari kok nggak ada suaranya gitu ya. Jadi aku carilah dan ternyata mereka itu ke jalan. Dan kalian tahu apa yang dilakuin anak-anak itu, pas ada motor lewat itu tuh langsung berlari ke tengah jalan teman-teman, buat kayak menghalangin jalan motornya. Nah itu kan bahaya banget gitu ya, takutnya gitu ada orang yang nggak ngelihat gitu teman-teman. Terus pas lagi kenceng-kencengnya gitu ya, dan setelah itu teman-teman aku tuh nggak ngebiarin anak-anak lagi main sampai ke jalan. Memang sih bukan jalan raya teman-teman ya, tapi kan jalan di desa-desa itu tuh yang di depan-depan rumah orang itu bisa jadi jalan gitu loh teman-teman. Jadi ada jalan yang depan rumah aku, bukan depan banget sih, agak samping gitu. Nah di situ tuh lumayan rame motor-motor yang lewat gitu ya, dan anak-anak tuh kadang main ke situ. Jadinya setelah kejadian itulah ya, aku tuh kayak nggak pernah gitu teman-teman ngebiarin anak-anak ke situ. Pokoknya kalau misalnya anak-anak udah hilang dari pandangan mata, pasti aku tuh langsung kejar-kejaran, lari-larian nyariin mereka gitu ya teman-teman. Karena beneran deh takut banget gitu. Nah kalau misalnya anak-anak itu mainnya itu di belakang rumah ataupun di depan rumah, di samping rumah kayak gini tuh insya Allah aman ya. Plus juga teman-teman kalau di belakang rumah itu terkadang kan suka banyak anak-anak yang main gitu ya. Jadi kadang itu suka aku bantu bantu minta tolong lah gitu, kok bantu aku minta tolong dititip gitu ya, anak-anaknya dilihat gitu. Alhamdulillah sih teman-teman, anak-anak yang di dekat-dekat rumah itu pada baik-baik gitu ya. Kadang itu kalau pas anak-anak itu lagi main gitu ya, nah terkadang itu kalau misalnya mereka udah agak jauh, kadang suka ada yang manggil gitu ya, bu katanya gitu, si kembar itu kesana gitu ya, palingan dibilang kayak gitu. Kadang kan kita suka ini ya teman-teman, suka terlalu fokus sama kerjaan kita gitu ya. Makanya aku tuh lumayan agak tenang sih teman-teman kalau anak-anak itu main. Cuman ya gini deh, harus selalu aku pantau-pantau, ngecek di mana anak-anak gitu ya. Karena kan anak yang mau dipantau itu kan bukan cuma satu ya, anak akunya kan ada dua gitu. Jadi kayak bentar-bentar nengok ini ada satu, terus satu lagi mana gitu ya teman-teman. Masya Allah banget deh ya. Oke deh teman-teman, kita lupain cerita-cerita tentang si Twin. Nah di sini tuh alhamdulillah hampir beres nih teman-teman untuk lipatan pakaian aku ya. Aduh rasanya tuh lega banget teman-teman, lipatan pakaian ini tuh udah hampir kelar gitu ya, Masya Allah. Ini tuh sebenarnya belum semua ya teman-teman pakaiannya, pakaian anak-anak itu tuh belum aku lipatin, baru pakaian yang besar-besar, tapi nggak apa-apa dicicil-cicil aja. Semoga nanti datang hantu rajin gitu ya, biar aku beresin semua lipatan pakaian. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak loh ya buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur ya. Dan semoga juga kalian itu bisa berbesar hati untuk mensubscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.